Di antara lika-liku perbukitan kapur selatan Jawa, tepatnya di barat daya Provinsi Jawa Timur, membentang panorama pantai yang luar biasa. Sekejap mata kita akan terlena menyaksikan surga terpendam yang terletak di Kabupaten Pacitan ini. Merdunya nyanyian ombak dan kokohnya karang-karang tua ini bak jadi saksi berbagai peristiwa sejarah yang terlukis di wilayah pesisir selatan. Mungkin pernyataan itu tak berlebihan. Berdasarkan babat sejarah pada abad ke-12, Pacitan merupakan bagian dari Kerajaan Wengker Kidul. Wengker adalah akronim dari wewengkon angker atau wilayah angker. Tak heran apabila wilayah Pacitan memiliki banyak objek mistis yang menantang untuk ditelusuri Mr. Tukul. Loh, ini siapa ini? Wong edan! Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Ernie AB, ya. Sekarang saya berada di Pantai Teleng Ria Pacitan. Kita lagi di Pantai yang paling indah di seluruh dunia. Ini mau ngajak Mas Tukul. Nih, dengar-dengar ya, konon katanya di Pacitan ini ada makam yang masih angker dan sangat misterius. Jadi ini pengen gali tuh. Ada apa di sana? Kamu ngajak saya? Iya dong. Wow, pasti ada energi yang positif maupun negatif. Lebih dominan mana antara positif dan negatif? Ikut terus, Mr. Tukul, jalan-jalan. Cinta dibawa sampai mati. Pepatah itu mungkin cocok menggambarkan pengabdian cinta seorang pengawas perkebunan Belanda bernama Tuan Gip. Saking sayangnya pada wanita terkasih, ia membuat monumen megah tepat di atas pusara istrinya tepat di tahun 1901. Jamiah, seorang wanita pribumi, telah membuat pembesar kolonial Belanda itu jatuh hati. Hari-hari indah telah mereka lalui bersama, hingga akhirnya maut menjemput Jamiah tepat di usia 28 tahun. Tuan Gip pun merana. Ia hanya bisa melukis semua janji-janjinya di bangunan yang berada di tengah pemakaman umum ini. Konon penampakan Tuan Gip sering terlihat duduk di sisi pusara ini. Bersama dengan itu, sosok wanita cantik dengan busana Jawa datang dengan senyum mereka. Monumen dengan gaya Eropa ini sebenarnya masih tertutup tabir misteri. Kita akan menemukan tebaran huruf yang terangkai dalam sandi Vigenère klasik. Beberapa peneliti berhasil menerjemahkan kode ini dalam waktu yang sangat lama. Inti dari sandi itu adalah harapan Tuan Gip bertemu Jamiah di kehidupannya yang akan datang. Ini mau dibawa kemana, Er? Penasaran kan? Ernie mau bawa Mas Tukul ke sebuah monumen. Nah, di mana monumen itu bukti cinta Ernie sama Mas Tukul. Tapi kamu ke monumen, tapi kok membuat bulu kudus saya merinding. Ini udah 2 langkah aja udah merinding nih. Baru 2 langkah udah merinding. Ernie dari tadi udah merinding, Mas. Kok
sepi banget, nggak ada orang. Aduh. Loh, ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Pak Dantri, ada yang dapat kami bantu. Iya, ini dengan Pak siapa? Saya Hartoko. Ini loh, saya mau diajak-ajak jalan-jalan ke monumen. Kok ini kok tempatnya kok malah kayak makam ini? Iya, memang Sebetulnya ini apa nih Pak Hartoko? Ini makam. Kebetulan di samping ini ada monumen cinta. Oh, Tuh, bener aduh, kan, ini monumen ada cinta. sejarahnya kayak ini, Bro. Iya. Ini bisa dikasih tahu nih monumen cinta tuh maksudnya apa? Iya, begini, Mas Tukul. Dulu ini memang masyarakat Pacitan tidak tahu sebenarnya apa ini monumen cinta. Ini kajian dari Loir dan William. Loir William tuh orang mana? Orang Belanda. Oh. Karena ini kebetulan istri dari orang Belanda, Tuan Gip, yang dulu sebagai mandor perkebunan kelapa. Di Pacitan Iya, sini. karena rasa cintanya terhadap istrinya banyak di situ ditulis. Mulai semboyan dan sebagainya. Tahu artinya, maknanya juga ada. Ada. Biasa. Di situ ditulis dengan bahasa sandi yang orang tidak tahu. Oh, yang ngerti cuma Bahasa Pak sandi Hartoko. William, dari William itu dikaji seperti yang pernah dipakai oleh Julius Caesar abad 19. Wah, Namanya makam ini yang dimakamkan Jamiah. Siapa, ini orang Indonesia. Iya, orang Pacitan, Jamiah. 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 Tuh, dibikinin monumen Ya, untuk bikin membuktikan monumen cinta karena Mas rasa Tukul nanti. cintanya. Ini bukan lagi legenda seperti apa Romeo Romeo dan and Julie. Julie. Ini betul-betul nyata Mas Fakta. Tukul. Iya. Nah, sekarang gini, Mbak. Ngomong-ngomong, ada cerita mistis apa dan menurut warga sekitar atau orang yang berlalu lalang lewat ini dengan adanya monumen cinta ini? Iya, sebetulnya cerita mistis dulu sebelum dipagar itu memang orang rasa takut ini lewat sini Mas Tukul. Kenapa? Soal Karena ini memang kuburan besar. sosok. Sosok apa nih Pak kira-kira nih yang biasa orang lihat sampai orang tuh bisa sampai takut gitu kalau ngeliat? Ya, kadang-kadang ada penampakan perempuan, kadang-kadang ada bara api. Malam Bisa hari. bara api, Karena saya Pak. pernah juga lewat sini malam Jumat itu ada bara api di pojokan sana. Nah, kalau Erni sendiri merasakan apa ini? Dari Jujur tadi aja. sih udah ada aroma yang agak wangi gitu. Itu ya. Syekh Nah, ya Pak ya. sekarang kita mendekat aja gimana? Monggo. Ke monumen. Pemirsa, energi apa yang akan terlihat oleh Mbak Erni dan saya, Pak Hartoko. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Pemirsa, ternyata Solehpati dan Risa sudah berada di sisi makam yang berbeda. Mereka berharap mendapatkan jawaban atas tabir misteri makam bukti cinta ini. Jalan Kucur adalah Kucur Pacitan, masih di Pacitan. Dan gimana Kang Soleh? Dari tadi di sepanjang jalan ngerasain apa? Sepanjang jalan ini saya merasa banyak kejanggalan ya. Artinya banyak kejadian aneh yang ada di sekitar jalan raya ini. Ini termasuk jalan yang terangker di Pacitan. Ah, Iya, serius. tadi sih saya dari pas kita jalan menuju sini, saya seperti melihat sosok perempuan memakai baju coklat, seperti kebaya lama, sanggul sederhana, tanpa make up gitu, maksudnya yang pucat tapi cantik dan pakai kayak samping batik gitu. Kalau kayak perempuan Jawa kuno banget gitu ya. Iya. Apa yang selain itu Mbak Risa rasakan juga melihat secara kasat mata selain perempuan? Sebelumnya saya pikir ini adalah pemakaman orang Belanda gitu, tapi kenapa ada perempuan itu saya nggak tahu nih Kang Soleh, karena ada sosok juga laki-laki tinggi memakai baju agak krem, Bener, agak tebal berkumis. bener. Yang saya rasakan begitu. Ya. Kita pasti penasaran dong. Kita masuk ya. Oke, masuk aja. Ayo pemirsa, kita masuk untuk mengungkap misteri yang ada di sini. Pemirsa, berdasarkan penerawangan Solehpati dan Risa, pikiran kita tentu tertuju pada sosok legendaris monumen ini. Benar, kedua sosok tersebut adalah Jamiah dan Tuan Gip. Kalau Sugeng Rawuh itu bahasa Sugeng Rawuh, monggo pina artinya selamat datang. Selamat Silakan datang. masuk. welcome banget ya. Iya. Ini sosok perempuan ini dengan bahasa Jawanya Logat Jawa Timuran logat, ya. Cantik. Ini perempuan sosoknya di sebelah sini. Ini perempuan yang tadi saya bilang pakai kebaya coklat, pakai samping. Terus di sebelah situ ada sosok Belanda tinggi, berkumis, pakai baju krem kayak. Mbak Risa, yang saya rasakan nih kenapa ya jantung atau hati saya terasa deg 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 deg.
apa ada hubungannya dengan filosofi di sini tentang bukti cinta apa kok saya juga merasa di dalam hati saya atau dada saya gitu. Gitu ya. Kita apa lihat ke dalam aja? Kita lihat ke dalam aja. Sekarang sosoknya ada di situ. Yang laki-laki. Berdiri karena kelihatan setengah badan. Saya ngelihatnya sekitar 30 sekian sih. 30 sekian atau 40 ya. Masih muda dong Iya, nggak terlalu ini. Ini Kang Soleh bisa dilihat nggak ini tulisan-tulisan ini? Ini kayak apa ya? Kayak kode gitu karena tidak bisa dibaca tapi kayak rentetan huruf demi huruf yang random gitu. Ini kayak seperti apa ya, kode sih. Ini kode dan seperti ada yang memberitahu saya bahwa yang tahu apa arti ini ya cuman kami berdua gitu. Sosok yang saya lihat itu yang perempuan dan yang sosok Belanda itu seperti pernah bersama dan si tuan ini bilang dia sambil nunjuk ini yang sebelah saya, dia yang membuat saya menjadi sangat jatuh cinta pada dari yang awalnya tidak kerasan berada di sini. Masih lebih suka dan kehidupan dia di Nederland. Terus tiba-tiba dengan adanya perempuan ini yang selalu membimbing dia, yang mengarahkan, yang dia benar-benar merasa kerasan di sini, bahkan merasa kalau tanah ini adalah tanahnya gitu. Benar, dari analisa melihat yang saya tangkap ada pembatas. Pembatas itu mungkin orang tua si perempuan itu nggak setuju sampai terjadi apalah akhirnya terjadi kematian. Dan ini sih yang tidak hanya dari perempuan tapi dari laki-lakinya pun gitu, karena seperti apa ya, pada saat mereka bersama itu seperti kasarnya kayak diharamkan gitu seorang Nederland yang punya tahta martabat dan derajat lebih tinggi daripada perempuan lokal sini mencintai wanita itu gitu. Jadi itu yang pertentangannya justru dari itu juga besar dari bangsa aslinya. Itu dari luar sini juga banyak ya. Ya, dan tapi kalau soalnya saya sih melihatnya walaupun seperti itu mereka bisa apa ya, bisa saling berkomunikasi sekarang gitu. Yang perempuan ada di sini, yang laki-lakinya juga ada di sini. Maksudnya tidak terpisah, yang biasanya kan orang kalau udah yang satu kemana mereka di sini dan senyum bahagia gitu, seperti ya kecuali yang memang nggak terpisahkan ketika sampai mati pun bisa seperti itu terus. Jadi Jim Corin yang menyerupai sosok-sosok beliau itu memang tidak bisa terpisahkan walaupun lewat kematian. Yang saya lihat juga begitu. Kang Soleh, Ya. kayaknya kita masuk lebih ke dalam dan cari tahu lagi. Oke. Ini kayak lagi denger bisikin, ada yang bisikin saya. Perempuan ini. Katanya sama sekali tidak pernah ada air mata di antara kami gitu. Walaupun mendapat banyak pertentangan dari mana-mana, tapi nggak ada. Justru itu membuat ikatan hubungan saya dengan dia menjadi lebih terikat lagi, dan bahkan kami sudah banyak merencanakan hal-hal yang akan menjadi mimpi-mimpi kami selanjutnya. Seperti contohnya si laki-lakinya pernah menjanjikan akan membuatkan rumah yang indah untuk dia akan dibawa ke Nederland. Tapi saya melihat seperti sesuatu yang menggigil, penuh keringat gitu, sampai akhirnya merenggut nyawa perempuan ini. Jadi sebelum mimpi-mimpi mereka terwujud gitu, seperti dibuatkan rumah, membuat sebuah keluarga di sana atau seperti apa, dia sudah terlanjur sepertinya meninggal.
gimana tadi? Apa yang di Terawang tadi? Iya, tadi kita jalan, di jalan ini udah kerasa aura-aura gitu. Terus pas lagi melewat makam ini, tadi ngelihat sosok perempuan yang memakai kebaya kuno yang tradisional, tapi ada satu sosok Belanda juga di sini laki-laki gitu. Berarti bener apa yang diceritakan Pak Hartoko. Jadi beliaunya yang Belandanya ada, terus yang Perempuan. lokalnya itu juga ada Iya. nanti. Oh, namanya Jamia. Jamia. Ini kok Mbak Erni kok Kenapa yang kok? ada kayak ada yang ditakut apa yang dirasakan? Aku ngerasain, iya, yang sosok perempuan itu, ya, Erni. Bisa komunikasi. Komunikasi, Ber. Bisa komunikasi. Iya, pakai baju ada kain kuningnya. Erni, maaf, Terus tanyain, Mbak, Merinding saya merinding. ya, pesannya apa Mbak Erni? Kok bisa komunikasi Erni? iya sama. Dia bilang katanya dia senang sama Erni. Oh gitu. Maksudnya bukan senang, Mengagumi mungkin juga. kagum gitu. Saya penganut yang mengagungkan cinta katanya gitu. Jadi ya Erni bilang sama, Erni juga gitu. Iya. Wah, luar biasa. Ini salah satu contoh ini ya sih Mas ya yang pada saat menjadi Kok bunyi terus ya Mbak ya? iya. Iya. Mungkin ngasih tahu kalau mereka ada di sini, Mas. Yang laki-laki di situ, yang perempuan di sebelah situ. Oh, benar, pantesan. Iya. Bunyi cek, Iya. cek terus. Iya, ini salah satu bukti cinta yang kuat gitu kayak dibawa sampai mati pun masih ada perasaan itu. Nah, Bukti cinta. kesimpulan tentang makam bukti cinta ini gimana, monggo? Ya, ini sih jadi salah satu pengalaman baru sih Mas buat saya gitu, dimana biasanya kalau ada sosok yang dulunya bareng, biasanya satu kepisah, satu kemana. Nah, ini salah satu contoh yang kok dua-duanya ada di sini gitu, berarti memang beneran tulus gitu sepertinya ya. Ya kan Soleh ya? Bener ya. Mungkin kalau saya tambahin, memang pembuktian cinta Mas. Ya. Bukan hanya dalam kehidupan saja, tapi kematian pun bisa menyatu. Kalau Mbak Erni mungkin ada yang nambahin? Apa ya? Kayak yang apa sih, manggil gitu. Mau deketin nggak? Nah, monggo, mau Deketin, sana, nggak apa-apa. diantar sama Kang Soleh. Pemirsa, tiba-tiba saja Erni ditarik oleh energi yang datang dari wilayah lain. Mampukah ia bertahan? Tanyain kenapa si laki-lakinya meninggal di mana? Tanyain. Laki-lakinya meninggal di orang Nederland itu. Meninggalnya di mana? Jawab nggak? Dia begini. Oh, dia. Gini nih. Berarti ada sesuatu yang nggak boleh diceritakan tentang meninggalnya, entah karena apa Terus? mungkin. Ya. Itu yang lain. Oh, itu yang lain. Yang lain tadi. Erni agak ketarik, mungkin energi yang lain. Panas, Pak. Oke. Lepas. Yang lain Oke, itu. oke. Ini tangannya ditarik. Panas. Sekali lagi Erni merasa interaksi yang lebih kuat. Sepertinya ada sebuah energi yang mengumpul di tangannya. Ada batu merah. Nggak apa-apa. Oh, kayak merah delima Mas. Merah delima. Mas. Kenapa, Pak? Nah, pemirsa, karena tiba-tiba Erni tidak sadarkan diri, makanya Tolong kita bantuin, akan bantuin, menuju ke lokasi lain, tapi akan Siapin diinterasi air dulu ya, sama siapin air. tim Mister Tukul Jalan-Jalan. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Au!